Hai, saya Rizky Gustiawan, mahasiswa arsitektur Universitas Muhammadiyah tahun 2021. Di sini saya akan melakukan sebuah pembahasan tentang salah satu film yang bertemakan toleransi antar umat beragama, yaitu PK tahun 2014. Jujur sebenarnya saya sendiri kurang tertarik pada awalnya dengan film ini karena saya kurang suka film dari India dan konsep awal yang ditawarkan memang cukup menarik, di mana MC-nya yaitu PK merupakan seorang alien. Namun pada awal menonton saya merasa hal tersebut kurang rasional. Tapi setelah menonton filmnya secara keseluruhan, dan saya merasa bahwa pemilihan karakter utama yang merupakan seorang alien tersebut memang adalah hal yang paling tepat karena PK dalam tanda kutip belum terdoktrin dari ajaran agama manapun, sehingga dalam perjalanannya mencari agama untuk dipeluk mungkin terasa lebih alami mengikuti hati nuraninya. Saya memulai pembahasan ini dengan beberapa hal yang membuat saya tertarik dengan film ini. Yang pertama adalah alur cerita yang ditawarkan, di mana PK kehilangan kalungnya, yang kalung tersebut merupakan kunci untuk dia bisa kembali ke planet asalnya. Lalu dia bertanya ke orang-orang di sekitarnya di mana kalungnya berada, dan mereka menjawab hanya Tuhan yang mengetahuinya tersebut. Dan dari sinilah PK memulai perjalanannya untuk mencari Tuhan supaya dia bisa bertanya di mana kalungnya berada. Sedikit keluar dari filmnya. Sebenarnya dalam sejarah Islam pun terdapat seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi yang ceritanya sedikit mirip, di mana dia berasal dari Persia ya, dan Persia ini merupakan negara penyembah api atau Majusi. Kemudian setelah beberapa waktu dia bertemu dengan pendeta Yahudi dan memeluk agama Yahudi. Setelah beberapa waktu dia bertemu dengan pendeta Nasrani dan memeluk Nasrani. Kemudian dia hijrah ke Madinah untuk menunggu Rasulullah SAW, dan kemudian setelah bertemu Rasulullah dia pun memeluk agama Islam. Nah, kembali ke filmnya, sebuah konsep yang menarik untuk dilihat. Lalu yang kedua adalah terdapat di mana scene yang memperlihatkan PK sedang berdebat dengan salah satu pemuka agama. Dan yang menarik adalah dialog antar tokoh tersebut, di mana PK merasa bingung tentang Tuhan yang mana yang harus ia ikuti, atau agama mana yang harus ia peluk, karena setiap agama memiliki Tuhannya masing-masing dan peraturannya masing-masing. Dan ia mengibaratkan Tuhan merupakan seseorang yang memiliki perusahaan dengan peraturan dan bosnya masing-masing. Lalu dia sempat mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu ada dua dalam tanda kutip, yaitu Tuhan yang pertama, di mana entitas ini merupakan Tuhan yang menciptakan kita semua dan seluruh alam semesta ini. Dan Tuhan yang kedua adalah Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh oknum-oknum tertentu dalam agama-agama tertentu. Sebuah kalimat yang sangat menarik jika memahami maknanya, di mana sebenarnya memang hanya ada satu Tuhan yang menciptakan kita semua, yang pantas untuk disembah, dan dialah satu-satunya Tuhan yang ada. Dan Tuhan-Tuhan lainnya merupakan bentuk imajinasi dalam tanda kutip orang-orang yang menciptakan wujud, sifat, dan peraturan-peraturan yang ada mengatasnamakan nama Tuhan dan agama. Sebuah film yang penuh akan nilai toleransi, PK 2014. Benar-benar film yang menarik karena dalam perjalanannya untuk mencari kalung untuk dia bisa kembali ke planetnya, PK mempelajari banyak sekali agama-agama yang ada, terutama di negara India, di mana dia belajar untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan dari agama Hindu, Nasrani maupun Islam. Terdapat scene di mana dia beribadah di tempat peribadahan agama Hindu, kemudian terdapat scene di mana dia diarahkan untuk ke gereja, kemudian terdapat scene di mana dia sedang berjalan untuk pergi ke masjid.
sebuah film yang menggabungkan beberapa agama sekaligus tanpa menyindir dan menyalahkan maupun mengurangi rasa hormat dari agama-agama tersebut. Film yang sangat menarik karena nilai toleransi yang didapat pun sangat besar. Diceritakan bahwa terdapat seorang tokoh antagonis yang memanfaatkan nama agama dan Tuhan untuk mendapatkan keuntungannya pribadi. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa semua agama pasti memiliki orang-orang seperti itu. Terlepas dari filmnya, dalam sejarah Islam, dalam sejarah kota Mekah dulu, tentu kota Mekah merupakan salah satu kota yang berawal dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan ajarannya pun terus dilakukan di sana. Lalu tawaf atau ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada masanya biasa dilakukan secara telanjang, karena peraturan yang mereka buat adalah orang-orang yang bertawaf mengenakan hanya pakaian yang dibeli dari penduduk Mekah asli, dimana hal tersebut tidak ada dalam syariat Nabi Ibrahim. Dan film ini juga menggunakan konsep yang sama, entah kebetulan atau tidak, dimana ada seorang pemuka agama yang mengaku-ngaku mendapat wahyu atau mendapat pesan dari malaikat dan Tuhan untuk menyeru kepada para pengikutnya membangun sebuah kuil, mengumpulkan dana dan sebagainya. Sebuah perbuatan yang dilakukan mengatasnamakan agama untuk kepentingannya masing-masing. Lalu nilai toleransi yang diberikan juga sangat dalam, di mana film ini atau karakter utama ini sebenarnya tidak mengatasnamakan agama tertentu, karena dia berawal dari seorang alien yang datang ke bumi lalu kehilangan kunci untuk bisa kembali ke planetnya dan mencari kunci tersebut dengan berdoa kepada Tuhan. Dan di ending film tersebut juga karakter utamanya tidak diperlihatkan memilih agama tertentu. Juga terdapat sebuah sindiran mungkin ya tentang pernikahan beda agama, di mana karakter wanita yang merupakan beragama Hindu ingin menikahi seorang pria yang beragama Muslim. Lalu terdapat sebuah scene yang cukup menarik dan bisa menggambarkan sebuah kenyataan saat ini. Saat itu PK ditanya oleh seorang pemuka agama bahwa sebenarnya agamanya itu apa. Lalu dengan sangat cerdiknya PK membawa masing-masing orang dari agama-agama yang berbeda untuk ditunjukkan ke depan pemuka agama tersebut, dan meminta pemuka agama tersebut untuk menebak agama mereka masing-masing. Lalu dengan mudahnya pemuka agama tersebut menebak bahwa orang-orang yang mengkalungkan salib di lehernya merupakan orang Nasrani, orang-orang yang memakai cadar dan menutup auratnya merupakan orang Islam, dan lain sebagainya. Namun ternyata hal tersebut sudah diantisipasi oleh PK dengan menukar pakaian dari orang-orang tersebut, dan ternyata orang yang mengalungkan lehernya bisa beragama dengan salib bisa beragama Hindu, orang yang menggunakan cadar dan menutup auratnya bisa beragama Nasrani, dengan skenario yang telah dibuat sedemikian rupa. Nah, hal ini sangat bisa dibuktikan ya. Maksudnya adalah di zaman sekarang ini banyak orang-orang melihat seseorang hanya dengan penampilan luarnya saja. Jika orang-orang itu menggunakan cadar dan sebagainya, maka mereka adalah Muslim. Dan di negara-negara Barat pun Muslim dikaitkan dengan teroris. Lalu orang-orang yang mengalungkan salib di lehernya merupakan orang-orang dari Nasrani. Dan karena Nasrani merupakan minoritas di Indonesia, seringkali terjadi diskriminasi terhadap mereka. Hal ini membuat saya semakin tertarik untuk menonton kembali film tersebut, karena sindiran-sindiran atau scene-scene yang ditunjukkan dalam film tersebut
sangat terasa nyata untuk toleransi umat beragama di 2022 ini. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film tersebut? Yang pertama adalah jangan menilai seseorang dari penampilan, jangan menilai seseorang dari apa yang terlihat di luarnya saja. Lalu yang kedua adalah jangan menilai sebuah agama dari pemeluk-pemeluknya, jangan menilai sebuah agama dari para pengikutnya, jangan menilai sebuah agama dari pemuka-pemukanya, karena bisa saja pemuka-pemuka agama tersebut melakukan sebuah dalam tanda kutip penipuan untuk keuntungannya sendiri. Karena sejatinya sebagaimana yang Pique katakan bahwa semua agama itu baik, setiap agama menyerukan tentang kebaikan, sebuah agama menyerukan tentang perilaku-perilaku yang terpuji untuk menyembah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Namun banyak sekali oknum-oknum yang rasanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan. Lalu pelajaran yang dapat diambil selanjutnya dalam film ini adalah seberat apapun cobaan, selama kita berdoa kepada Tuhan, pasti hal tersebut dapat kita dapatkan atau tercapai atau terkabul. Sebuah film yang akan saya terus ulangi bahwa sangat menarik, karena memang sangat menarik dengan konsep yang ditawarkan dan segala cerita yang diberikan. Dimana kesan terbaik saya dalam film ini ada pada kepolosan karakter utama kita, yaitu Pique, dalam menyikapi berbagai macam kejadian-kejadian yang berhubungan dengan agama. Mungkin terdapat suatu scene atau suatu permasalahan di mana ada seorang karakter di dalam film tersebut terlalu fanatik ke agamanya, sehingga meskipun salah tetap dibela dan diperjuangkan mati-matian. Nah, hal ini sebenarnya sama seperti kehidupan kita, di mana jika sudah menyangkut masalah agama, maka benar ataupun salah akan terus dibela. Yang menarik adalah karena Pique berasal dari planet lain yang dimana dia baru mengenal agama di bumi ini, maka dia menyikapi hal-hal tersebut dengan polosnya. Dia mengatakan yang benar memang benar, yang salah dan memang salah. Dan seharusnya kita juga bersikap seperti itu. Ini adalah sebuah sikap di mana seorang umat beragama dapat menerima kebenaran dan dapat menghentikan ketidakbenaran. Kepolosan Pique membuat saya sangat tertarik dengan karakter yang terbentuk, karena dengan adanya perjalanannya mengenal beberapa agama membuat dia menjadi seseorang pemikir yang kritis tentang agama itu sendiri. Bahkan dia sempat menyebarkan sebuah selebaran